Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Puji Rahayu dari Prodi Pendidikan Geografi Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai ciri-ciri masyarakat desa dan kota yang dulu hingga masyarakat modern. Selamat menonton. Pengertian masyarakat menurut para ahli. Selo Sumarjan mengartikan masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Konjaraningrat mengartikan masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan terikat oleh suatu rasa identitas yang sama. As Ralph Linton mengartikan masyarakat ialah setiap kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama dalam waktu yang relatif lama dan mampu membuat keteraturan dalam kehidupan bersama, serta mereka menganggap kelompoknya sebagai satu kesatuan sosial. Paul B. Horton dan Chester L. Hunt mengartikan masyarakat adalah kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama, serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompoknya tersebut. Dari pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah kumpulan manusia yang hidup bersama dalam waktu lama, berinteraksi menurut adat istiadat, terikat oleh suatu rasa identitas yang sama, dan menghasilkan kebudayaan. Masyarakat desa. Masyarakat desa adalah kumpulan individu yang bertempat tinggal di wilayah pedesaan yang memiliki rasa kekeluargaan yang erat dan masih terikat oleh adat istiadat. Masyarakat desa modern adalah kumpulan masyarakat desa yang memiliki pemikiran maju, tidak terlalu terikat oleh tradisi dan adat istiadat, serta mulai teradaptasi dengan perkembangan teknologi. Dapat disimpulkan, masyarakat desa secara umum adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui. Ciri-ciri masyarakat desa yang dulu hingga masyarakat modern. Dilihat dari aspek kehidupan masyarakat desa dulu hidupnya sangat erat kaitannya dengan alam dan kebanyakan masih bergantung pada alam. Menurut masyarakat dulu, alam menyediakan segala sesuatu yang mereka butuhkan, contohnya makanan. Sedangkan masyarakat desa modern saat ini kehidupannya masih berkaitan dengan alam, namun perlahan-lahan ketergantungan mulai berkurang. Contohnya, masyarakat dulu jika tidak memiliki uang untuk membeli bahan makanan, mereka memanfaatkan tumbuhan di sekitar rumah, kemudian diolah dan dijadikan menjadi makanan untuk dikonsumsi satu keluarga. Yang kedua yaitu pola pikir. Masyarakat desa dulu memiliki pola pikir yang cenderung irasional dan masih sempit. Masyarakat dulu berpandangan sempit jika dihadapkan pada suatu permasalahan. Masyarakat desa modern, pola pikirnya mulai rasional dan mulai terbuka pandangannya. Contohnya, masyarakat desa yang dulu beranggapan bahwa wanita tidak layak mengenyam pendidikan yang tinggi, karena pada akhirnya tugasnya adalah mengurus rumah. Namun seiring berjalannya waktu, emansipasi wanita mulai berkembang, dan sekarang banyak lahir sarjana wanita hebat yang lahir dari desa. Yang ketiga yaitu hubungan sosial. Hubungan sosial antara masyarakat desa yang dulu dan sekarang masih sama, yaitu didasarkan atas ikatan kekeluargaan. Sifat kegotong royongannya masih ada, namun mulai berkurang dan tidak seerat dulu. Jika orang zaman dulu pada saat membuat rumah, mereka mengundang seluruh masyarakat desa untuk bergotong royong membantu. Lalu masyarakat desa datang dan membantu untuk membuat rumah. Namun generasi sekarang ini mulai mengabaikan sifat kegotong royongan tersebut, dikarenakan ada alasan kesibukan masing-masing. Struktur perekonomian. Masyarakat desa dulu, struktur perekonomiannya masih bersifat agraris dan kebanyakan masih bergantung pada sektor pertanian. Sedangkan masyarakat desa modern, struktur perekonomiannya mulai beragam dan tidak lagi berpusat di sektor agraris.
Masyarakat mulai menekuni sektor perdagangan dan memulai usaha karena pendapatan di sektor agraris dirasa kurang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang kelima yaitu mata pencaharian. Masyarakat desa dulu mata pencahariannya masih homogen, yaitu sebagai petani, dikarenakan masyarakat dulu memiliki tanah warisan berupa lahan garapan yang luas. Selain itu, lapangan pekerjaan juga masih sedikit dan skill yang dimiliki juga rendah. Masyarakat dulu yang berwirausaha hanya sedikit, karena tidak mempunyai modal dan sulitnya mendapatkan pinjaman modal. Namun sekarang pinjaman modal sudah memadai. Maka dari itu, masyarakat desa mulai berwirausaha. Masyarakat desa modern, mata pencahariannya mulai heterogen, yaitu sebagai pedagang, sopir bus, tukang ojek, PNS, pegawai bank, perantau, dan lain-lain. Seiring berjalannya waktu, lapangan pekerjaan mulai banyak dibuka dan beragam jenisnya. Yang keenam yaitu tradisi dan adat istiadat. Masyarakat dulu sangat memegang teguh tradisi dan adat istiadat yang ada. Tradisi yang diwariskan nenek moyang masih sangat dijaga dan ada juga yang dianggap sakral. Sedangkan masyarakat modern mulai mengabaikan tradisi masyarakat zaman dulu. Tradisinya memang dilakukan, namun agak berbeda dan tidak seperti yang dulu. Hal ini terjadi karena adanya beberapa tradisi yang hilang di tiap generasi. Contohnya, pada zaman dulu saat sadranan dan pudunan, masyarakat wajib memakai ingkung dan wadahnya ditaruh di nampan. Namun, seiring berjalannya waktu, masyarakat sudah tidak memakai ingkung dan wadahnya pun ditaruh di piring. Masyarakat kota. Masyarakat kota adalah sekumpulan individu yang bertempat tinggal di perkotaan yang merupakan masyarakat majemuk dan bersifat heterogen. Masyarakat perkotaan dapat diartikan sebagai urban community yang lebih ditekankan pada sifat kehidupannya serta ciri-ciri kehidupannya yang berbeda dengan masyarakat pedesaan. Ciri-ciri masyarakat kota dilihat dari aspek kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat di kota tidak terlalu bergantung pada alam karena lahan hijau di perkotaan sudah dibangun gedung-gedung bertingkat dan fasilitas-fasilitas yang menunjang kebutuhan masyarakatnya. Yang kedua yaitu pola pikir. Pola pikir masyarakat kota sudah rasional dan terbuka. Pandangannya mengenai suatu permasalahan telah terbuka. Dengan pemikiran yang terbuka ditambah berkembangnya teknologi yang pesat, hal ini membuat pemikiran masyarakat kota semakin maju. Hal ini menimbulkan perbedaan pemikiran antara masyarakat desa dan kota. Jika masyarakat desa menganggap bahwa wanita yang pulang malam lebih dari jam 9 adalah wanita yang nakal. Namun, di kota, wanita yang pulang lebih dari jam 12 malam itu dianggap masih hal yang wajar. Hubungan sosial. Hubungan sosialnya bersifat individualis. Artinya, masyarakat kota memang hidup berdampingan, namun interaksi yang muncul sangat minim. Masyarakat kota cenderung bersikap acuh dan tidak ingin ikut campur dengan urusan orang lain. Selain itu, basa-basi di antara masyarakat kota juga berkurang, berbeda dengan adanya basa-basi yang ada di masyarakat desa. Masyarakat kota bahkan ada juga yang tidak mengenal tetangganya sendiri, dikarenakan minimnya interaksi yang terjadi. Struktur perekonomian. Struktur perekonomian masyarakat kota bergerak di bidang industri. Dengan adanya perkembangan teknologi membuat kemajuan juga di bidang industri. Di kota-kota besar telah dibangun beberapa industri seperti pabrik, perkantoran, ruko, dan lain-lain yang dapat menunjang kebutuhan masyarakatnya dan memunculkan banyak lapangan pekerjaan. Mata pencaharian. Masyarakat kota memiliki mata pencaharian yang heterogen, yaitu bermacam-macam, tidak hanya berpusat pada satu sektor saja. Mata pencaharian masyarakat kota seperti pegawai kantoran, public figure, PNS, pedagang, pengusaha, atlet, dan lain-lain. Profesi masyarakat kota lebih beragam dibandingkan dengan masyarakat desa.
Yang terakhir yaitu tradisi dan adat istiadat. Masyarakat kota tidak terlalu terikat oleh tradisi dan adat istiadat. Masyarakat kota tidak terlalu memikirkan tradisi. Mereka berpegang teguh pada hukum dan aturan yang berlaku sekarang, bukan yang dulu-dulu. Contohnya, jika di desa masih ada tradisi sadranan dan pudunan, sementara di kota tidak ada, mereka berpegang teguh pada undang-undang dan hukum yang berlaku sekarang. Sekian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.